Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita mampu bermuajah mudzakarah wal mudarasah, yaitu saling menasihati di antara nasihat kebaikan dan nasihat kesabaran, saling belajar dan mempelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai segala amalan kebaikan kita semuanya, menjadikan tumpukan pemberat kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seandainya kita diberikan tawaran dan diberikan pilihan, pilih mana antara dirimu menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang manusia biasa-biasa saja atau bahkan manusia yang rendahan. Atau ketika kita diberikan pilihan, pilih mana? Dirimu diberikan kemudahan segala hidup, kemudahan setiap problematika hidup dan sebagainya, atau dirimu diberikan kesulitan-kesulitan hidup. Maka orang yang cerdas, maka orang yang pintar pasti memilih pilihan-pilihan yang utama, pilihan yang memudahkan segala aktivitasnya di dalam melaksanakan kehidupan ini, bahkan menuntaskan segala problematika hidup ini. Itulah orang yang cerdas, yaitu orang yang selalu memilih perkara yang positif, perkara yang baik bagi dia, bermanfaat bagi dia, atau bahkan manfaat untuk orang lain. Maka para ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an, di sana atau Islam membicarakan agar kita itu mendapatkan kemudahan dari segala aktivitas kita, dari segala problematika kita. Salah satu resepnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ini adalah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada hambanya, dan tidaklah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, yaitu amalan-amalan soleh yang sifatnya sunnah, hatta uhibbahu, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, sampai dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, yang mana dengan syarat hamba tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari penglihatannya, pendengarannya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau, para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an? Tentu kita semua menginginkannya. Kenapa? Karena bimbingan Allah pastilah baik, karena bimbingan Allah pastilah berbarokah, karena bimbingan Allah pastilah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan Allah pasti baik bagi kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan plus, yaitu tambahan lagi, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idhannahu. Ketika hamba tersebut sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hamba tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Ketika hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji menggunakan kalimat pasti, yaitu menggunakan lam taukid, yaitu lam penguat, la'u'tiyannahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan segala permintaan hamba tersebut. Wala in ista'adani la'u'idhannahu. Ketika hamba tersebut meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan, pertolongan kepada hamba tersebut. Syaratnya apa ya ikhwah? Yaitu syaratnya dia mengamalkan amalan sunnah secara istiqomah, Maka berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala,
faman 'arafal haqqa fattaba'ahu wa man 'arafal batila fajtanabahu faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengetahui kebenaran, mengetahui kebaikan, kemudian dia mengikutinya, kemudian dia menjalankannya, kemudian barang siapa yang mengetahui kebatilan, kemudian dia menghindarinya, kemudian dia menjauhinya, maka kata beliau Al-Imam As-Sa'di, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah jalan kebenaran, jalan yang lurus yang kita inginkan, maka selalulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh kita, amalan sunnah-sunnah kita, kemudian pelajarilah kebaikan, pelajarilah kebenaran, jujurlah kepada Allah di dalam meminta kebenaran. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.